per unit per tahun. Terus diketahui juga lead time pemesanannya itu 2 minggu. Terus standar deviasi dari permintaan mingguan sama dengan 12 unit. Service level 88%, itu nilai Z-nya 1,17. Terus diasumsikan juga 1 tahun 52 minggu. Udah pada tulis diketahuinya nggak? Jadi tulis dulu diketahuinya semuanya. Terus habis itu kan dia akan nulis nih asumsi 1 tahun 52 minggu. Berarti buat permintaan produk GZ per minggu ini yang 64 unit, ini lo kali sama 52 dulu supaya berubah jadi per minggu. Jadi buat demand-nya itu 64 dikali 52 sama dengan 3.328. Terus ini yang A, yang ditanya itu jumlah ukuran pemesanan optimal atau EOQ. Itu rumusnya kayak gini, akar 2AD per H sama dengan berarti akar 2 dikali 3.328 dikali 500.000 per 130.000. 2 kali 3.328 dikali 500.000 itu hasilnya segini. Terus dibagi 130.000 diakarin dapat 160 unit. Ada yang nggak ngerti? Ngerti kan? Ya udah lanjut ya yang B. Yang B itu yang ditanya safety stock. Sebenarnya rumus safety stock itu biar cepat itu langsung aja safety stock sama dengan Z dikali sigma Z dikali sigma L. Kan ini Z-nya udah diketahuin kan 1,17 dikali sigmanya itu ini standar deviasi dari permintaan mingguan berarti 12, L-nya itu lead time berarti akar 2 karena dia lead time pemesanannya 2 minggu kan. Jadi daripada lo ribet-ribet nih harus nulis ini dulu, terus nulis ini lagi kayak gitu-gitu. Mending lo langsung aja safety stock sama dengan Z kali sigma L berarti sama dengan 1,17 dikali 12 akar 2 gitu. Terus dapat 19,85 unit. Ini harus di round up karena kalau produk itu kan nggak mungkin koma kalau unit. Ada yang nggak ngerti? Mbak. Lanjut buat pertanyaan yang C itu berapakah reorder point? Rumusnya kayak gini. ROP sama dengan DL. DL itu demand during lead time ditambah sama safety stock-nya. Di sini dikasih tahu demand during lead time-nya itu 64 unit ya kan. Terus dikali 2, kenapa dikali 2? Karena lead time-nya 2, jadi 64 dikali 2 ditambah safety stock-nya, itu 20 unit. Terus jadinya 128 ditambah 20 dapat 148 unit. Udah jelas? Jelas, Mbak. Jelas, Mbak. Jelas, Mbak. Terus lanjut ke berapa total ongkos persediaan atau total cost. Di sini total cost sudah dikasih tahu rumusnya D per Q dikali A ditambah Q per 2 dikali H. Berarti sama dengan 3.328 itu demand-nya dibagi 160 itu EOQ-nya. Habis itu dikali 500.000 itu ongkos pesan, terus ditambah EOQ dibagi 2 dikali ongkos simpan, ditambah 20 dikali 130.000 itu safety stock, karena kan pertama kita nyari safety stock nih, jadi kita tuh punya stok gitu loh, jadi buat di total cost si safety stock itu dimasukin. Ya udah jadi ditambah si safety stock dikali 130.000 dikali ongkos simpannya. Karena berarti dia nyimpen dulu kan di
ibaratnya kayak di storage kita gitu. Ya udah, terus dihitung aja, dapetnya segini. Ada yang kurang jelas? Mbak, saya mau nanya, ini tuh pakai sistem key ya, Mbak? Iya. Makasih, Mbak. Misi Mbak mau nanya, Iya. kapan kita pakai sistem PA sama Q itu dari Ini kan yang ditanya economy order quantity. Biasanya kalau ditanyanya EOQ, biasanya pakai sistem key. Iya Mbak, makasih Mbak. Mbak, maaf saya mau nanya lagi untuk nomor 2. Oh iya, kenapa? Itu kan tadi untuk yang D bisa padahal di rumus total ongkos nggak ada rumus safety stocknya ya Mbak? Jadi langsung ditambah aja. Iya, soalnya kayak ibaratin aja lo Baik, Mbak, tuh, makasih Mbak. ibaratin aja dibuat ngitung total cost, itu lo nambahin, kan kita kan udah punya nih safety stock, berarti kita udah megang barang dan dia tuh disimpan dulu kan, makanya buat di total cost itu kita ngitung juga si safety stock dikali sama ongkos simpannya. Itu selalu di stok untuk total cost-nya atau kalau misalkan di soalnya ada disuruh cari safety stock-nya Mbak? Kalau misalkan disuruh cari safety stock aja. Baik Mbak, makasih Mbak. Tapi biasanya pasti disuruh sih. Mbak, maaf, saya ingin bertanya. Untuk yang total ongkos itu, dia itu nggak dikali sama, nggak ditambah sama laju produksi, dikali sama laju permintaan ya, Mbak? Buat di mana? Sorry. Yang total ongkos. Enggak. Ada yang mau ditanya lagi nomor 2? Permisi Mbak, saya mau nanya.
Ya udah, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, lanjut ke CRP dulu ya. Iya, Mbak. Ya, Mbak. Nih di sini di CRP kan dikasih tahu ada tabel ini, terus ada tabel ini juga buat runtime sama efisiensi, ya kan. Terus pertama itu lo disuruh hitung matriks setup. Buat yang A itu hitung rencana kebutuhan kapasitas untuk ketiga komponen tersebut. Jadi pertama lo hitung matriks setup-nya dulu. Itu pertama lo lihat nih si komponen SA itu kan dia urutan pengerjaannya kan stasiun kerja 3 dulu, terus stasiun kerja 2, baru stasiun kerja 1. Jadi lo ngerjainnya tuh si komponen SA ini, lo ngerjainnya tuh dari stasiun kerja 3. Dari stasiun kerja 3, ya kan? Terus lo lihat nih, di tabel yang ini, si SA stasiun kerja 3 kan waktu setupnya 15. Terus lo lihat juga di ininya, nih di tabel yang ada runtime-nya, itu si SA kan ada di periode 1 sama periode 3. Berarti lo ngisi si SA ini 15, 15, gitu. Ngerti? Ngerti, Mbak. 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 Lanjut, komponen SA, stasiun kerja 2, itu kan 25. Berarti dia ngisi 25 ini tuh di sini, di stasiun kerja 2. Si SA ngisinya sesuai sama yang ada nilai runtime ini. Berarti di periode 1, periode 2, periode 3. Tapi setiap apa ya nyebutnya? Kayak setiap operasi selanjutnya itu tuh dikasih jarak 1. Jadi lo ngisinya tuh dari sini. Ini kan mulainya dari periode 1 nih, CSA di stasiun kerja 3. CSA di stasiun kerja 2, itu lo mulainya dari periode 2, karena dia selalu dikasih jarak 1. Berarti, berapa nih? 25 ya? 25. Terus sama di, oh ini gue kurang 1. 25 sama di sini kan. Terus selanjutnya, si komponen SA stasiun kerja 1 kan waktu setupnya 10. Terus lo lihat di yang ada runtime-nya, dia kan ngisinya harusnya itu di periode 1 sama periode 3. Tapi kan karena dia step kayak dia, ibaratnya dia tuh kayak pengerjaan ketiga gitu, operasi ketiga, makanya lo harus kasih jarak 1 lagi kan dari si stasiun kerja 2 ini. Jadi lo harus ngisinya tuh di sini, 10. Harusnya kan dia ngisinya kan di sini sama di sini kan. Karena dia harus dilengkap 1 dari ini, makanya yang di minggu pertama tuh nggak diisi. Jadi ngisinya tuh di sini. Kenapa di sini doang? Karena kan ini minggunya cuma sampai minggu 4. Kalau misalkan mau ngikutin sama yang ada runtime-nya, lo harus ngisi angka 10 satunya lagi tuh ntar di minggu 5 gitu. Ngerti nggak?
Ngerti nggak? Ngerti, Mbak. Ngerti, Mbak. Ngerti, Mbak. Ngerti, Mbak. Ya udah, kalau ngerti lanjut ya. Udah kan, berarti ini CSA udah selesai. Terus sekarang masuk ke komponen CS. Komponen CS itu kan stasiun kerjanya 1 sama 3. Berarti lo ngerjainnya tuh dari stasiun kerja 1 dulu. Si CS, stasiun kerja 1, waktu setupnya kan 12. Berarti lo ngisi CS, stasiun kerja 1, itu setupnya 12, terus lo lihat dia yang ada runtime-nya. Si CS itu diisi periode 1, periode 2, sama periode 3. Berarti dia ngisinya berapa nih? 12, 12, 12, 12 gitu. Kenapa periode 4 dikosongin? Karena di runtime dia kosong, jadi kosongin aja. Terus selanjutnya CS, komponen CS, stasiun kerja 3, itu waktu setupnya kan 10. Berarti lo ngisinya di komponen CS, periode stasiun kerja 3, waktu setupnya kan tadi 10. Terus lo lihat ke yang ada runtime-nya, itu kan ngisinya kayak gini. Tapi isinya kan di minggu 1, minggu 2, sama minggu 3. Tapi karena dia harus harus diberi jarak 1, makanya lo ngisinya tuh mulainya dari sini. Berapa? 10. 10. 10. 10. Salah. 10. Paham nggak? Paham, Mbak. Nanya, Kalau ada yang nggak ngerti, Mbak. stopin gue aja ya. Apa? Kenapa? jarak tadi itu gimana sih maksudnya? Saya masih agak bingung. Yang mana? Tadi yang CS diisinya kenapa di 2 apa di 2 3 4 yang satunya di Karena nih yang CS kan CS yang apa stasiun kerja. nih gue ulang ya, si CS dari stasiun kerja pertama. Ini lo lihat nih di tabel yang ini. Kan si CS itu ngerjainnya di stasiun kerja 1 sama stasiun kerja 3. Nah, ini tuh angka-angka di SK ini tuh buat nentuin lo ngerjain yang mana dulu. Jadi pertama lo ngerjain si CS di stasiun kerja 1 dulu dengan 12, ya kan? Berarti lo ngerjain komponen CS di stasiun kerja 1 waktu setupnya 12. Kenapa gue ngisinya di periode 1, 2, 3? Karena lo lihat nih di tabel ini, tabel runtime yang ada waktu runtime-nya. Nah, itu kan ada angkanya tuh di periode 1, periode 2, sama periode 3 kan. Makanya lo ngisi si waktu setupnya ini tuh di periode 1, periode 2, sama periode 3. Sampai situ. Mbak, yang itu udah paham saya, Mbak. Yang saya agak bingung yang di stasiun kerja 3. Yang kenapa di 3 4 isinya? Oke, terus lanjutkan. Komponen CS stasiun kerja 3 waktu setupnya 10. Terus lo ngerjainnya berarti komponen CS stasiun kerja 3 waktu setupnya 10. Terus lo lihat lagi nih si runtime-nya. Kan dia kan ngisinya di periode 1, 2, 3. Tapi karena si CS itu dikerjain di stasiun kerja 3 itu operasi kedua. Ngerti nggak maksudnya operasi kedua? Karena operasi pertamanya tuh dia di stasiun kerja di stasiun kerja 1. Makanya kan tadi gue bilang setiap dia pindah operasi harus diberi jarak 1. Jadi karena tadi si CS di stasiun kerja pertama itu ngisinya udah dari periode 1, makanya pas di stasiun kerja 3 lo ngisinya itu dari periode 2. Paham nggak? Udah, Mbak, udah. Beneran. Jadi kan tinggal apa kayak kita ganti aja gitu misalnya karena yang sebelumnya udah. Jadi jangan apa stasiun kerjanya nggak boleh sama gitu ya, Mbak, karena beda operasi. Iya. Mbak mau nanya, Mbak. Ya. Kan di sini periode 4-nya sebenarnya nggak ada runtime-nya, itu nggak apa-apa Mbak isinya? Nggak apa-apa. Yang penting dia setiap pindah operasi itu harus diberi jarak 1 sama stasiun kerja sebelumnya. Baik Mbak, makasih Mbak.
Terus udah kan berarti yang CS sudah selesai. Terus buat yang MB itu dia pertama itu ngerjain di stasiun kerja 2 dulu kan. Berarti ngerjainnya di sini dulu nih, di MB stasiun kerja 2. Itu waktu setupnya tuh 25. Terus lo lihat di runtime, di tabel runtime ini, si MB itu ada di periode 1 sama periode 4, ya kan? Berarti lo ngisi ini, berapa tadi? MB 25 di periode 1 sama di periode 4. Terus lanjut MB di stasiun kerja 3, berarti lo ngerjain di sini dulu. MB di stasiun 3 itu waktu setupnya kan 30. Nah, karena tadi di stasiun kerja 2 itu dia mulainya udah dari periode 1, berarti buat yang di stasiun kerja 3 dia mulainya dari periode berapa? Periode 2 bukan, Mbak? Iya, betul. Dari periode 2, berarti gue ngisinya di mana aja? Di periode 2 sama di... 2 aja. Ya, betul. 2 aja. Ngerti nggak kenapa 2 aja? Karena yang di Karena sampai 4. Nah, ya. Udah paham kan berarti? Paham, Mbak. Terus, udah deh. Abis itu tinggal ditotalin aja ke bawah. Belum selesai ya? Ini MB stasiun kerja 1, sorry. MB di stasiun kerja 1 waktu setupnya 15. Ya kan, berarti ini MB stasiun kerja 1 waktu setupnya 15. Berarti gue ngisinya di mana? 3 bukan? Ya, 3. 3, Mbak. udah ngerti kan sampai sini? Ngerti, Mbak. Udah, ini tinggal ditambahin aja. Mbak, maaf Mbak, saya pengen tanya. Ya. Kalau yang tadi geser 1, itu sebenarnya emang aturan nanti di setiap soal kalau matriks setup akan selalu geser 1 atau ngikutin lead time ya, Mbak? Emang selalu geser 1. Oke, makasih Mbak. Terus buat di matriks waktu operasi, bentar. Buat di matriks waktu operasi itu tinggal ini lokalin sama waktu si tabel runtime ini nih. Ya, tabel yang gue kuningin. Jadi, lo ngisinya tuh sesuai sama angka yang ada di matriks setup aja. Jadi, dia ngisinya di sini kan. Berarti 10 dikali sama runtime-nya. Nah, di PDF yang kalian pegang, kalian megang PDF-nya kan? Yang udah ada jawabannya. Megang, Mbak. Pegang, Mbak. Nah, itu kan dikali 400. Bentar. Ya, ini ya. Ngikutin si angka waktu operasi. Terus, kenapa ada yang ngerti nggak kenapa ini dikali 400? Karena di situ itu nyetus. Itu waktu operasi untuk 1 unit, jadinya dikaliin sama yang harus dibikin itu. Runtime-nya yang pertama itu 400, Mbak, jadinya dikali 400. Sorry, tadi pertanyaannya Nadira yang selalu dikasih jarak 1 itu
ternyata harus sesuai lead time-nya. Kalau misalkan nggak ada lead time-nya, nggak usah dijarakin satu, isinya sesuai sama porelnya aja. Iya, Mbak. Gimana, Mbak, maksudnya, Mbak? Tadi kan lo nanya selalu dijarakin satu atau enggak. Iya, Mbak. Itu tergantung sama lead time-nya. Kalau misalkan nggak ada lead time-nya, itu nggak usah dikasih jarak satu. Jadi lo ngisinya tuh sesuai sama si tabel runtime ini aja. Tapi ini kayaknya di soalnya nggak ada tulisan lead time deh, Mbak. Itu gimana ya, Mbak? Kayaknya itu di soalnya kayak kurang dikasih tahu lead time-nya gitu loh. Sebenarnya yang di lengkap 1 itu kalau ada lead time-nya 1, kalau lead time-nya 2 berarti dia lengkap 2. Oh, iya, Mbak. Iya, Mbak. Ya udah, ini Nadifa mau jelasin kenapa dia dikali 400. Itu yang di SA periode 3 itu dikali 400 karena kan tadi SA yang di stasiun kerja 1 itu kan di operasi ketiga kan, dari yang tabel komponen SK waktu setup waktu operasi. Itu kan yang stasiun kerja 3 berarti operasi ketiga. Makanya kan dia ditaruh di periode ketiga, bukan di periode pertama kayak yang di stasiun 3 kan. Jadi itu ibaratkan periode 3 itu jadi periode 1-nya dia. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Mbak. Karena dia dimulainya itu dari periode 3 buat yang di stasiun kerja 1. Kalau buat yang di stasiun kerja 3 kan dia mulainya di periode 1. Berarti yang dikali 400 itu yang di periode 1. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ada yang kurang paham buat ngali-ngaliin sama runtime-nya. Paham, Mbak. Paham, Mbak. Oke, ya udah. Ini langsung gue tulis hasil aja ya, biar cepet. Semuanya caranya sama aja, cuman kalau buat yang kayak tadi nih, yang kasusnya kayak si SA ini, udah ngerti kan? Jadi ada lagi tuh contohnya bentar, di MB. Ya, di MB. Jadi dia dikali 300 nih, di MB yang ini ya. Di MB yang ini dia 2 dikali 300. Karena diibaratin itu periode 1-nya dia. Bentar. Udah ngerti belum yang matriks waktu operasi? Habis itu tinggal dijumlahin ke bawah aja. Udah, Mbak. Udah, Mbak. Ya udah, lanjut ke matriks kebutuhan waktu setup dan operasi. Ini tinggal ngejumlahin si total-totalnya aja. Ngejumlahin si angka-angka yang ada di atas ini. Jadi 10 ditambah 2000, 12 ditambah 450, kayak gitu-gitu. Ngerti kan? Tinggal dijumlah-jumlahin aja. Habis itu dijumlahin ke bawah juga. Terus habis itu yang B itu pengecekan kapasitas. Kita ngitung ininya dulu, waktu tersedianya dulu itu 1 shift dikali 8 jam dikali 5 hari. Ini ada di soal. Itu kan 2.400. Habis itu efisiensi di stasiun kerja 1 itu 80%. Berarti dikali aja 2.400 kali 80%.
Yang bawahnya juga 2.400 kali 90%, bawahnya lagi 2.400 kali 95%. Terus buat pengecekan kapasitas, itu kita angka-angka yang tadi ini nih yang kita hitung ini 1120, 2160, 2280 itu buat waktu yang tersedia. Buat waktu yang dibutuhkan itu diambilnya dari ini matriks kebutuhan setup dan operasi dari totalnya. Itu tinggal dimasuk-masukin aja. Nih, minggu pertama stasiun kerja 1 462, berarti ini 462 kayak gitu-gitu. Ngerti kan masukinnya? Ngerti, Mbak. Terus kalau udah tinggal bikin, udah deh terus lo lihat aja waktu yang dibutuhin sama waktu yang tersedia tuh cukup nggak? Tinggal dibikin kesimpulannya aja kayak gini. Maaf Mbak, izin bertanya. Ya. Itu isi tabel pengecekan kapasitasnya gimana ya Mbak? Saya masih kurang paham. Pengecekan kapasitas ini. Iya Mbak. Jadi kan lo bikin nih waktu yang dibutuhkan sama waktu yang tersedia. Kalau buat waktu yang dibutuhkan itu lo tinggal input aja nih data dari tabel yang ini. 462, 1212, 3387, 0 gitu-gitu. Sesuaiin sama periode dan stasiun kerjanya. Nih, kan ini 462, ini 462, ini 12, 12, 12, 12 gitu. Oh iya. Terus buat waktu yang tersedianya, lo lihatnya dari tabel yang ini nih. Dari tabelnya. Paham Mbak, paham. Makasih Mbak. Ini gue mau kasih lihat soal CRP beberapa tahun lalu. Iklannya? Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Di capture aja buat mau belajar. Kalau di sini bedanya itu dia ada jumlahnya nih. 1, 2, 1. Itu dikaliinnya pas di buat ngitung kapasitasnya, kapasitas tersedianya. Nih, bentar. Nih.
Ada yang mau ditanya nggak dari soal yang ini? Kalau ini tuh si jumlah ininya dipakai buat ngitung nih. Jadi 2.400 dikali efisiensi dikali sama jumlahnya. Mbak, mau nanya kalau yang ini ada lead time-nya nggak? Ada ya? Ada. Nih 1 minggu. Lead time 1 minggu. Berarti kalau misalnya nggak diketahui lead time-nya, isinya sesuai sama yang ada itu ya? Iya, sesuai sama si tabel ini nih. Terima kasih, Mbak. Ada yang mau ditanya lagi tentang si RP? Cukup, Mbak. Cukup, Mbak. Oke. Ya udah, habis itu gue mau lanjut jelasin MRP. Ini gue udah bikin. Ini MRP. Jadi oke, yang jelasin Erza aja ya. Halo. Oh, Assalamualaikum. Udah kelihatan belum? Udah, Bang. Ya, gue mau jelasin yang MRP.
yang MRP yang kalian dapat dari PDF itu ada beberapa yang salah. Jadi kita ngerjain bareng aja ya. Nih, kan dari soalnya disuruh bikin MRP sama Forel ya. Terus pertama itu yang dikerjain produknya dulu kan. Berarti produk A sama produk B. Terus kalian lihat nih produk A. Di produk A itu lead time-nya berapa? Produk A kan lead time-nya 1. Terus dia lihat juga ada on hand-nya. On hand-nya itu kan 300 kan. Terus habis itu buat masukin GR gross requirement dapat dari soal juga nih. Yang produk A yang 200, 100, 150, 135, 180 sama 75. Habis itu kalian lihat juga nih teknik lootingnya. Teknik lootingnya kan LFL kan, load for load. Jadi dia mesen sesuai dengan kebutuhannya. Terus kalian lihat nih di sini on hand-nya kan kalian udah masukin 300. Habis itu buat dapet yang 100 ini caranya 300 dikurang sama 200. Terus kan masih ada sisa kan. Buat periode pertama on hand-nya 100. Habis itu di periode 2 dia butuh 100 kan. On hand-nya masih ada 100. Ya udah berarti tinggal dikurangin doang. Terus buat periode 3 itu kalian mesen kan. Nih, kalian mesen di periode sebelumnya. Kenapa di periode sebelumnya? Karena lead time-nya kan 1 minggu kan. Berarti dia barangnya akan datang di minggu selanjutnya. Berarti tinggal masukin aja 150, habis itu dia pindah ke sini kan. Plan order receipt itu barang datang kan. Nah, habis itu tinggal dikurangin sama net requirement-nya. Udah habis itu on hand-nya 0 kan. Terus selanjutnya juga gitu 135 sampai barangnya 135 habis itu dikurangin sama net requirement-nya 0. Terus buat selanjutnya juga gitu kan sampai periode ke-6. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau kecepatan bilang ya. Terus lanjut buat produk B. Produk B kan on hand-nya 200 kan. Habis itu schedule receipt-nya. Nah, kali ini ada schedule receipt-nya. Kalian lihat nih schedule receipt-nya tuh di minggu berapa. Ini kan di minggu pertama kan. Berarti kalian masukin nih schedule receipt-nya di minggu pertama. Terus kalian juga masukin gross requirement-nya. Dapat di produk A. Di produk B yang 160, 175, 200 sampai seterusnya. Habis itu cara ngerjainnya sama kayak tadi. Nah, tapi kalian lihat nih teknik lootingnya. Teknik lootingnya kan POQ kayak kan. Itu POQ itu dia misalkan POQ-nya 2, berarti dia mesen buat 2 periode kan. Terus kalian masukin nih on hand-nya ada 200, schedule receipt-nya di minggu pertama, habis itu on hand ditambah schedule receipt. On hand ditambah schedule receipt kan dihasilin berarti 200 ditambah 350 kan. Berarti 550 dikurang 160. Berarti dia masih ada on hand 390. Habis itu 390 dikurang sama 175. Dapat hasilnya 115 kan. Habis itu 2 net requirement-nya, kalian lihat gross requirement dikurang sama on hand-nya. Dapat kan 125. Halo, kedengeran nggak? Kedengaran, Bang. Ya, lanjut ya. Jadi 245 itu didapat dari 125 ditambah 120 buat periode 4 sama 5 dia mesennya. Terus kalian lihat juga nih lead time-nya
lead time-nya kan 1 kan, berarti dia mesen 245 sampai di periode keempat, habis itu 245 dikurangin 125, terus sisanya on hand-nya 120. Habis itu buat periode 5 tinggal dikurangin aja on hand-nya sama GR-nya. Dapetin 0 kan. Terus buat yang 160 dia mesen kan di periode 5, habis itu sampai di periode 6. Habis itu dikurangin. Udah hasilnya 0. Habis itu lanjut ke komponen X. Kalian lihat nih, komponen X. Di soal kan komponen X ada tulisan dalam kurung 2 kan. Nih komponen X itu kan dari produk A. Berarti dia buat gross requirement-nya diambil dari porel yang A. Nih yang 150, 135, 180 sama 75. Terus di soalnya juga komponen X kan ada dalam kurung 2. Nah, dalam kurung 2 itu berarti tinggal dikali 2 doang. Nih. Buat komponen X berarti dia ambil dari sini kan, produk A. Nih, tinggal dikali 2 doang nih. 150 dikali 2, 300, 135 dikali 2 dan seterusnya kan. Habis itu kalian lihat juga on hand-nya. On hand-nya kan ada 200 kan. Nah, buat on hand-nya habis itu kalian lihat juga ada schedule receipt-nya. Schedule receipt-nya kan ada nih di 300 pada minggu pertama. Berarti kalian juga masukin. Terus schedule receipt ditambah on hand 500 kan. Habis itu kalian buat periode kedua kurangin aja 500 dikurang 300, 200. Terus kan ini on hand-nya 200 kan, sedangkan periode 3 itu dia butuhnya 270. Berarti kurang dong, berarti dia harus mesen. Nah, terus di komponen X ini lead time-nya 2. Terus FOQ. FOQ itu dia harus mesen 200 atau kelipatannya. Nih berarti dia mesen di periode pertama sampainya di periode ketiga. Nih buat net requirement sama kayak tadi, gross requirement dikurang sama on hand, berarti tinggal 70 kan yang dibutuhin. Habis itu buat on hand-nya didapetin dari 200 dikurang sama 70, 130 kan. Nah, buat selanjutnya buat periode 4 on hand-nya kan tinggal 130 kan. Berarti dia kurang. Nah, di sini di periode kedua kita mesen. Kenapa di periode 2 kita mesen 400? Karena kalau mesen 200 itu tidak terpenuhi kan. Masih kurang 30. Jadi kita mesennya 400 kali lipatnya dari 200 kan. Habis itu mesen di periode 2 sampai di periode 4 400, habis itu dikurangin net requirement-nya 230 kan. Habis itu dapat on hand-nya 170. Nah, 170 buat periode 5, 170 dikurangin 150. Dapat on hand-nya 20 kan. Terus buat komponen ya, kalian lihat lagi nih komponennya. Nih, komponennya kan ada di produk A sama produk B. Tapi kalau di produk A itu dia 1, kalau di produk B dia ada 2 kan. Jadi kita lihat nih plan order release-nya, porelnya. Nih. Di produk A kan dia di periode 2 ada 150 kan. Tinggal dimasukin porela. Di produk B nggak ada. Habis itu di periode ketiga itu produk A ada 135 ditambah 490. Kenapa 490? Karena 245 dikali 2. Terus ditambahin yang komponen A sama komponen produk A sama produk B. Habis itu buat periode keempat kalian lihat lagi nih di produk A sama produk B-nya. Kan adanya di produk A doang kan, berarti tinggal 180. Terus buat di periode kelima itu di produk A sama produk B ada 75 ditambah 150.
75 ditambah 160 dikali 2 kan. Nah, ketemu nih hasilnya 395. Terus kalian lihat juga nih di soalnya ada on hand-nya sama schedule receipt-nya apa enggak. Nih, dia ada on hand doang kan, tapi schedule receipt-nya nggak ada. Terus dia FOQ 500. Nih, FOQ 500. Habis itu kalian lihat juga lead time-nya kan. Nah, terus tinggal tulis aja. Di minggu pertama kan nggak ada produksi kan, berarti tinggal tulis aja 100. Habis itu di periode kedua karena nggak cukup, dia mesen sebanyak 500. Terus sampai 500. Habis itu buat net requirement-nya, gross requirement dikurang on hand-nya. Terus buat on hand-nya 500 dikurang sama 50. Terus dia juga buat periode ketiga kan masih kurang kan, dia butuhnya 625. Terus dia harus pesan lagi nih 500. Habis itu sampai 500. Habis itu net requirement-nya tinggal dikurang aja 625 kurang 500. Sorry. 625 dikurang 450. Habis itu buat on hand-nya ini dikurang net requirement-nya. Buat periode keempat, dia kan terpenuhi kan, berarti tinggal dikurang aja. Nah, buat di periode kelima, dia masih kurang kan, berarti dia mesen nih di periode 4 karena lead time-nya 1. Terus sampai 500. Habis itu net requirement-nya kurangin lagi. Ada yang mau ditanya nggak buat komponen ya? Halo? Bang. Bang. Belum ada? Belum, Bang. Oke, lanjut ke komponen Z ya. Komponen Z nih kalian lihat lead time-nya kan 2, habis itu on hand-nya nggak ada, tapi dia punya schedule receipt 450 di minggu ketiga. Berarti dia punya 450 di minggu ketiga schedule receipt. Habis itu kalian lihat lagi. Nih komponen Z kan cuma ada di produk B, tapi dia 3 kali lipat kan. Terus kalian lihat juga nih teknik looting-nya level kan. Nih, berarti kalian tulis di sini dia harus mesen kan. Berarti buat net requirement-nya itu tinggal dikurang aja. Cross requirement-nya dikurang sama schedule receipt-nya kan. Nah, terus kita karena lead time-nya 2, berarti mesennya dari periode pertama kan.
Terus buat periode kelima tinggal dipesan juga sesuai sama yang dibutuhin. Dah, ada yang mau ditanyain? Belum, Bang. Belum ada, Bang. Ya udah berarti buat buat plan order rilisnya tinggal kalian tulis aja. Ngerti kan? Bikin plan order rilisnya. Gitu, Bang. Ya udah nih gua sambil bikin aja ya plan order rilisnya. Kan ada produk A, B sama komponennya X, Y sama Z. Habis itu kalian tulis juga nih. Terus kalian lihat nih di komponen A itu periode 1 ada apa enggak? Enggak ada kan? Berarti dia mulainya dari periode ini kan. Tinggal kopas doang. Dari periode kedua. Terus yang B juga dia dari 3 kan. Udah, ini buat plan order rilisnya gini doang. Ada yang nggak ngerti? Halo? Ngerti, Bang. Bang, maaf, Oke. boleh lihat table komponen yang A, B, sama X nggak ya, Bang? Mau Apa? buat nanti ngebenerin jawaban yang pede. AB, Mau lihat AB sama X. A, B, sama X, Bang. Nanti Iya. Excelnya gue kirim aja, mau nggak? Oh, Ntar gue iya, kirim Bang, aja. boleh. Ya. Iya, Bang, makasih, Bang. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak mau nanya berarti mentoringnya udah selesai kan?
Gue lanjutin yang nomor 4 ya, internet clothing. Iya, Mbak. Share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Di nomor 4 ya, yang A itu kan diminta hitung total biaya jika menggunakan period, order quantity, atau POQ. Itu yang pertama, cari nilai POQ-nya dulu. Nilai POQ pertama itu dicari rata-rata demand-nya atau demand kecil. Itu dapat dari 153 ditambah 98 ditambah 144 sampai ditambah 87 dibagi 6. Itu dapat 123,1667. Habis itu setelah dicari demand rata-ratanya, ditulis lagi yang SS itu dapat dari biaya pemesanan per periode dari soalnya nih 190.500. Untuk yang H atau biaya simpan juga dapat dari soal 750 per unit per periode. Untuk cari POQ itu yang pertama cari EOQ-nya dulu. EOQ rumusnya itu kan akar 2DS per H. D-nya itu pakai demand yang rata-rata, jangan demand keseluruhan ini. Demand rata-rata S-nya dapat dari yang 190.500 dibagi sama H. Itu hasilnya kan 250,1373. Nah, sebelum nyari POQ itu dicatat deh rumusnya. Buat nyari POQ yang pertama itu demand dikali banyak demand rata-rata dikali banyaknya periode dibagi EOQ. Setelah nyari demand dikali demand rata-rata dikali jumlah periode dibagi EOQ, itu dicari lagi buat tentuin si POQ. Jadi POQ itu rumus terakhirnya jumlah periode dibagi sama hasil yang demand dikali jumlah periode dibagi EOQ. Nih rumusnya. Ada yang nggak ngerti nggak? Mbak, misi Mbak, jumlah periodenya itu 6 kan ya? Iya, jumlah periodenya 6. Jadi nanti buat yang di sini demand yang di sini dikali jumlah periodenya 6 dibagi sama EOQ. Baik, Mbak. Makasih, Mbak. Terus buat POQ itu kan dari jumlah periode tadi 6 dibagi sama Y. Yang ini gue ibaratin Y ya. Hasilnya kan 2,030885. Itu di round sesuai ketentuan yang matematik. Kalau round down berarti kan yang 1 sampai 4. Kalau yang 5 yang komanya 5 sampai 9 berarti di round up. Itu buat nentuin POQ berapa. Sampai situ ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, gue yang lanjut ya. Setelah nentuin POQ-nya berapa, dicari Corel dari MRP-nya. MRP udah pada ngerti kan? Tadi baru dijelasin. Udah, Mbak. Ini dimasukin aja, terus habis itu nyari biaya order ya. Nah, biaya order itu dapatnya dari Corel. Corel itu kan ada di 3 periode, berarti pemesanannya sebanyak 3 kali. Berarti biaya order 3 dikali biaya pesanan. 3 dikali 1, 2, 3 dikali sama 190.500.
Buat biaya inventory, itu lihat dari POH-nya. 100, di sini kan di periode 1 sampai 6 yang disimpan itu kan di sama periode 5. Periode 2 sama periode 4. Jadi kalau misalkan untuk yang project on hand itu 144 ditambah 122 dikali 750. Kenapa dijumlahin banyaknya on hand? Karena di soal itu diketahuinya 750 per unit per periode. Kalau buat yang biaya order nggak perlu ditambahin porelnya karena dia per sekali pesan. Ngerti nggak sampai sini? Mbak, yang biaya inventory itu yang pos due-nya nggak masuk ya, Mbak? Pas due. Yang pastinya nggak masuk. Jadi ngitungnya itu mulai dari periode 1 sampai periode 6 ya. Ada yang masih belum ngerti nggak? Oh enggak, ya udah yang tadi kan ditanyanya kan biaya total menggunakan teknik POQ. Nanti biaya order tinggal ditambah sama biaya inventory. Buat soal yang A, ada yang mau ditanya? Belum ada, Mbak. Ya udah gue lanjut yang ke B-nya ya. Yang di B itu kan ditanyanya hitung biaya total menggunakan teknik silver mill. Kalau untuk teknik silver mill itu kita ngerjain tabel yang ini dulu, baru ke MRP-nya. Tabel silver mill itu bikin kombinasi periode itu selalu mulai dari 2. Yang satunya nggak usah dihitung. Jadi dihitungnya yang pertama kan periode 2 nih. Periode 2, lot size-nya dari demand-nya. Demand-nya periode 2 itu kan 98. Nggak dikumulatifin karena kan sebelumnya nggak ada. Habis itu, kumulatif cost-nya dapat dari 190.000 ditambah banyaknya jumlah yang disimpan dikali sama biaya simpan. Kalau untuk di periode 2 kan belum ada yang disimpan kan. Jadinya hasilnya 190.500 aja. Kalau untuk yang di 2 sama 3 itu kenapa dia 298? Karena lot size kumulatifnya kan 98 ditambah 144. Jadi 242. Berarti kan yang 144 itu udah disimpan selama satu periode di periode 2. Jadinya 144 dikali sama biaya simpan. Ngerti nggak? Mbak, maaf yang kumulatif cost boleh diulang nggak ya, Mbak? Yang kumulatif cost itu rumusnya biaya pesan ditambah biaya simpan dikali sama jumlah yang disimpan. Untuk yang pertama, ini kan cuma ada periode 2 aja. Berarti dia itu kan berarti nggak ada demand yang disimpan karena di periode ini langsung dipakai 98-nya. Kalau yang di sini, dia nyimpan 3 dulu. Jadi ngerjain di periode 2, itu 3-nya disimpan dulu. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Mbak, ngerti, Mbak. Buat yang ini, rata-rata cost periode itu tinggal di kumulatif cost dibagi periode. Ini anggapnya periode 1, ini periode 2, periode 3, 4, 5, 6. Habis itu buat yang 23 tadi kan sama aja, tinggal 298.500 dibagi 2 periodenya. Buat yang 234 itu kan 377 dapat dari 98 ditambah 144 ditambah 135. Kenapa
kenapa hasilnya itu 501.000 ada yang tahu nggak kumulatif cost-nya? Satu 35 ya. Buat yang ini 501.000-nya itu dapat dari 144 ditambah 135 dikali sama 750 yang biaya simpannya ditambah 190.000. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Mbak, maaf, saya ingin bertanya. Saya masih kurang paham yang kombinasi periodenya, Mbak, cara nentuinnya. Oh, nentuin kombinasi periode. Pertama kan ditulisnya 2 dulu nih. Setelah itu kan ngerjain 2,3. Habis 2,3, itu kan 2, 3, 4 sesuai urutan itu loh, 2, terus 2,3, 2,3,4. Nah, kenapa yang ke periode keempat itu ditulis 4 doang? Karena yang di periode 2 itu kan dari periode 1 ke periode 2 itu kan turun. Tapi di periode 3 itu dia naik. Jadi stop sampai di periode 3 aja. Kalau udah stop baru mulainya dari periode 4. Karena yang di sini kan terakhir 4. Nah, setelah dari 4 dihitung lagi 4 terus 0,5. Habis itu 4,5,6. Dicari lagi sampai ada yang naik. Ngerti nggak? Ngerti, Mbak. Kalau udah gue lanjut ke MRP-nya. Nanti kan Maaf, MRP-nya Mbak. tinggal dicari dulu. Namanya itu maksudnya dikuningin. Yang dikuningin itu buat yang dimasukin ke MRP nantinya. Yang dikuningin yang dari turun dia naik. Kalau ini kan dia turun kan 190 ke 149. Habis itu dia naik. Yang dipilih itu yang turun terakhir. Jadi pilihnya yang ini. Kalau yang ini selalu turun kan, nggak ada yang naik. Kenapa ini dipilih juga? Karena dia periode terakhir. Jadi yang terakhir selalu dipilih gitu. Iya, makasih, Mbak. Ada yang nanya lagi nggak?
Kalau enggak, gue lanjutin ke yang MRP. MRP kan tinggal dicari 153 dikurang 123 ditambah 30. Itu kan hasilnya 123 ditambah 30 dikurang 153. Hasilnya kan positif, berarti nggak ada net. Pas di periode 2 itu kan dia kekurangan, di periode 2 itu kan kekurangan demand-nya. Makanya dia lakuin pemesanan. Jumlah forelnya itu dapat dari yang dari sini nih yang dikuningin. Forel buat kebutuhan pertama dimasukinnya lot size kumulatif yang 242. Di sini masukin 242. Habis itu kan yang dibutuhin lagi di periode 4. Yang di periode 4, forelnya itu dipakainya yang ini, 344. Habis nentuin forel, tinggal dipindahin ke, habis nentuin forek, dipindahin ke forelnya. Karena lead time-nya itu 1 di soal, makanya forelnya itu di periode 3 buat periode 4, di periode 1 buat memenuhin periode 2. Sampai sini ada yang mau ditanya? Belum. Kalau udah dihitung lagi kayak yang A tadi, dihitung biaya ordernya itu berapa, biaya ordernya itu kan 2 kali pesan, berarti 2 dikali 190, 500. Buat biaya inventory itu dilihatnya dari on hand-nya, 144 ditambah 209 ditambah 87 dikali sama biaya pesan 750, jadi hasilnya 330.000. Nanti tinggal ditotalin, jadi total cost segini. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Belum, Mbak. Kalau nggak ada, lanjut ke nomor 1 ya. Iya, Mbak. Gue jelasin nomor 1. Udah kelihatan belum ininya? Udah, Bang. Udah, Bang. Jadi kan persediaan deterministik itu diketahui part sama harga per unit sama kebutuhan per tahun. Ongkos pesannya 100.000 per sekali pesan dan ongkos simpan 20% dari harga part per unit per tahun. Pertanyaan nomor 1 itu tentukan klasifikasi ABC berdasarkan ketentuan. Jadi pertama itu
kalian urutin dulu partnya yang nilai itu dapetnya dari harga dikali nilai total. Jadi diurutin dari harga yang terbesar sampai terkecil. Terus yang ini ya, harga terbesar sampai yang terkecil. Terus diakumulasiin. Itu caranya. Bentar. Diakumulasiin. Jadi harga nilai X4 ini dibagi sama total. Terus terdapat akumulasinya 0,79 dikali 100%. Terus dapat persentasenya kan. Terus dibagiin sesuai klasifikasi tadi. Jadi buat ketentuannya itu 70-80%. Itu masuk kelas A, itu item X4. Terus selanjutnya X5, X2, dan X7 itu kelas B. Dan sisanya baru kelas C. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Enggak ya? Kalau enggak, ada enggak? Enggak. Oh, Enggak, jadi Bang. lanjut ke quantity discount. Jadi kan tadi yang disuruh tentukan jumlah pesanan ekonomis itu yang terdapat dalam kelas A. Kelas A itu kan cuma X4. Jadi demand di sini diambil dari yang kebutuhan per tahun yang X4. Terus dibikin tabelnya kayak gini. Pertama itu 2 DS. Jadi 2 dikali demandnya itu 50.000 dikali S. Terus dapat 10 juta. 10 miliar. Terus H-nya 2000, terus cari EOQ-nya akar 2DS per H. Terus tahu layak tidak layaknya itu dari hasil EOQ, dia masuk dalam interval pesanannya nggak? Kalau nggak masuk, berarti dia tidak layak. Terus lanjut ke yang 2001 sampai 4000. Sama kayak tadi, terus kita dapat EOQ-nya, akar 2DS per H. Ini kan masuk nih antara interval 2001 sampai 4000. Jadi, dia dibikinnya layak. Terus, lanjut yang X besar sama dengan 4000, EOQ-nya dapatnya 2500. Nggak masuk dalam interval ketentuan pesanannya kan, jadi tidak layak. Terus dihitung TC masing-masing pesanannya. Rumusnya ini. Demand dikali cost per unit ditambah EOQ dibagi 2 dikali H ditambah D per EOQ kali S. Terus diambil TC yang terkecil, yang paling murah. Jadi ntar terpilihnya di cost yang paling murah, yaitu yang X besar dari 4000. Ada pertanyaan? Maaf Bang, masih bingung nentuin yang kelas A, kelas B, sama kelas C itu Bang. Yang ini ya? Iya Bang. Jadi kelas A itu kan di sini tentukan klasifikasi ABC berdasarkan ketentuan 70-80%. Pertama itu kita lihat dari nilai persentase yang paling tinggi kan 79,5. Kan itu masuk dalam 70-80 kan. Terus buat nyari part selanjutnya, kalau ditambahin sama akumulasi yang X5 kan jadinya 85. Kan udah lebih dari 70-80%. Berarti dia masuk ke dalam kelas B. Jadi ketentuan yang kelas A itu cuma 70-80% persentasenya. Kalau X4 ditambah X5 itu cuma 80. Nggak ngelewatin misalnya 79,9. Berarti dia masih masuk ke kelas A. Tapi kalau udah lewat dari 80%, dia masuk ke kelas selanjutnya, itu kelas B. Ngerti?
Ngerti, Bang. Masih bingung nggak? Ada yang mau ditanya lagi? Maaf Bang, mau bertanya. Iya. Yang part X8 itu akumulasinya 1, kenapa ya Bang? Soalnya kan bukannya dibagi sama total. Ya, Bang. Bentar. Akumulasi itu kan gini. 1 itu hasil dari total X4 sampai gini. Kenapa 1? Karena bentar, 3 juta dibagi 6. Jadi kenapa 1? Karena persentase dari X8 ditambah akumulasi dari semua X itu totalnya 1. Jadi kalau lo akumulasiin semuanya ke bawah, pasti hasilnya itu 1. Ngerti nggak maksudnya? Oh, jadi itu bukan dibagi sama yang totalnya itu berarti ya Bang? Nggak kayak X4 kan kalau Oh X4. ya, iya maksud akumulasi itu udah ditambahin sama yang di atasnya. Tapi cara nyari akumulasinya itu pertama kan nilai dibagi total. Nilai dibagi total, ini nilai yang se-X4. Terus ini dibagi nilai X5 dibagi total ini, terus tadi ditambahin sama persentase yang sebelumnya. Jadi akumulasi itu hasil dari itu. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Jadi akumulasi itu nilai yang sudah ditambah sama nilai sebelumnya, bukan yang belum ditambah. Berarti tadi gue salah ngomongin. Iya Bang, pasti Bang. Masih ada yang bingung? Udah nggak ada? Ya udah, kalau udah gue stop share screen ya.